Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama Business Process Management pada mata kuliah Business Process Management, saya akan menjelaskan tentang materi Introduction Business Process Management. Nah, pada pertemuan ini Anda akan memahami apa itu Business Process Management ya. Untuk materinya sudah saya sampaikan di e-learning, jadi Anda bisa download dan bisa langsung dipahami. Nah, ini tinggal mendengarkan saja video dari saya, sehingga kalau ada pertanyaan nanti bisa dikonfirmasi melalui konsultasi WhatsApp di grup. Business Process Management ini merupakan seni dan ilmu untuk mengawasi atau mengontrol cara kerja yang dilakukan dalam organisasi untuk memastikan dari hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang peningkatan atau perbaikan. Perbaikan itu dapat berarti adanya pengurangan biaya, pengurangan tingkat kesalahan, peningkatan keunggulan kompetitif, yaitu melalui inovasi. Itu disebut dengan perbaikan. Nah, inisiatif dari perbaikan itu bisa sekali saja atau berkelanjutan atau incremental. Incremental itu berurutan atau radikal, langsung ganti semua. Nah, BPM ini merupakan tata cara ya, tentang cara bagaimana memperbaiki, akan tetapi tentang pengelolaan jadi bukan hanya cara memperbaiki saja, tapi lebih pada mengelola perbaikan tersebut sehingga perubahan yang terjadi itu dapat memberikan nilai bagi organisasi dan pelanggan organisasi tersebut. Nah, rantai peristiwa aktivitas dan keputusan itu disebut dengan proses. Jadi, bila dikaji dari sini, business process management itu adalah suatu ilmu di mana cara kita mengawasi kerja yang dilakukan di dalam organisasi sehingga prosesnya atau aktivitas tersebut dapat lebih konsisten dan di dalam proses pengawasan tersebut memanfaatkan peluang peningkatan atau perbaikan. Yang dimana perbaikannya itu dapat berarti pengurangan biaya, pengurangan tingkat kesalahan, peningkatan keunggulan kompetitif atau inovasi. Nah, inisiatifnya dapat sekali saja berkelanjutan, incremental atau radikal. Jadi di sini lebih pada bagaimana kita mengelola proses yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya, proses dalam suatu organisasi itu ada di mana-mana. Contohnya ada order to cash, quote to order, kemudian ada procure to pay, issue to resolution, application to approval. Order to cash berarti kita ada order kemudian bayar cash. Kemudian ada quotation, kemudian ada order, ada procurement, kemudian ada pembayaran. Ada banyak sekali dari proses yang ada. Misalkan contohnya kita adalah proses pemesanan barang, kemudian ada ini bahasa Indonesianya ya, ada proses pemesanan barang, proses pembayaran, kemudian proses penagihan misalnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali proses yang ada di sekitar kita, termasuk proses yang ada di Stipikrosma. Ada proses pendaftaran, ada proses akademik, di mana ada proses akademik itu banyak sekali. Ada proses perkuliahannya, ada proses pemberian nilainya, ada proses konsultasi dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali proses di sekitar kita. Nah, cara proses didesain dan dibentuk itu dapat berdampak pada kualitas dari layanan. Jadi layanan terhadap customernya ya. Jadi kalau kita prosesnya itu asal-asalan, quality dan servicenya pun jadi asal-asalan seperti itu. Nah, isi dari proses bisnis itu ada event atau kejadian, aktivitas, dan decision point. Selain itu dalam proses tersebut juga ada terlibat aktor, physical object, dan information object. Jadi dalam proses sebuah organisasi itu selalu ada kejadian pendaftaran misalkan, aktivitasnya mendaftar, kemudian decision point-nya itu diterima atau tidak misalkan. Nah, dalam proses tersebut ada aktornya. Aktor itu ya pelakunya, manusianya, organisasi, software system, acting pada organisasi tersebut.
Atau physical object, misalkan equipment, peralatan, material, produk, dan dokumen, itu physical object. Atau information object seperti electronic dokumen, electronic record. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini ada bisnis proses. Bisnis proses itu melibatkan aktor dan objek. Di mana di dalam bisnis proses itu terbagi ada event, ada activity, ada decision point. Kemudian outcome-nya, hasil dari bisnis proses tersebut bisa positif outcome dan bisa negatif outcome. Jadi proses bisnis tentunya hasil sebuah produksi dari sebuah proses itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Nah, kalau berdampak positif atau positif outcome berarti memberikan give value to customer, jadi memberikan nilai kepada customer tersebut. Nah, ini berdampak pada bisnis proses tersebut. Jadi di dalamnya terlibat ada aktor, physical object, information object, seperti itu. Kemudian related disiplin dari konsep bisnis proses manajemen itu adalah ada total quality management, ada operation management, ada Lean dan Six Sigma. Nah, nanti ini akan banyak dipelajari ketika kalian belajar di mata kuliah di semester berikutnya. Ya. Kemudian origin and history dari BPM itu bisa kita bagi dari the functional of organization, the birth of process thinking, dan the rise and fall of BPR. BPR itu Business Process Reengineering ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, fungsional dari organisasi. Nah, fungsi dari organisasi ya, ini dari abad ke abad, dari mulainya ya ada fokus pada pekerjaan, worker capability pada kapabilitasnya ya, kemampuannya. Nah, ini ada dari abad dari mulai prasejarah ya. Dia memproses semua produk ya, kemudian memproses untuk satu produk saja dan single proses untuk single produk. Jadi ada pembagiannya seperti itu proses. Jadi proses itu muncul sebenarnya dari zaman prasejarah seperti itu. Kemudian munculnya atau kelahiran proses thinking. Business Process Reengineering atau kita disebut dengan BPR yang didefinisikan oleh Hammer dan Kemp itu merupakan fundamental rethinking dan radical design. Jadi perpikiran dasar yang berulang serta desain yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Jadi Business Process Reengineering itu adalah proses perubahan dari bisnis proses yang radikal, di mana bertujuan untuk meningkatkan ukuran kinerja seperti dari pengurangan biaya, peningkatan kualitas, layanan, dan kecepatan. Ini dipelopori oleh Hammer and Kempe seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah kelahiran dari Business Process Reengineering. Yang ini adalah diceritakan dari Produsen Ford ya. Produsen Ford itu dia bercerita dalam bukunya Dumas itu. Di sini ada departemen, ini ada purchasing department, ini vendor. Kemudian ya ada purchasing order ke vendor. Kemudian vendor mengirimkan barang dan dikirimkan catatannya masuk ke departemen warehouse. Nah, departemen warehouse kemudian mengirimkan catatan pembayaran ke account payable department. Nah, ini juga ketika purchase order ke sini dia juga mengirimkan order kopinya. Lalu di vendor ini juga mengirimkan invoice lalu dia bayar seperti itu. Nah, setelah di redesign ternyata jadi seperti ini. Ini ada database purchasing department, dia langsung entry input masuk ke database. Nah, ini otomatis masuk ke vendor, dia ngirim, departemen langsung ambil dari sini dan account payable department langsung masuk dari sini secara otomatis. Jadi tidak ada ini ke sini, ini ke sini. Jadi ada berkurang proses yang dimana dari warehouse harus mengirim catatan ke sini. Dia otomatis dan ini tidak perlu langsung melihat invoice, cukup melihat di database saja seperti itu. Di sini ada perubahan proses yang dihilangkan sebenarnya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa proses yang dihilangkan. Kemudian, nah ketika ini diimplementasikan zaman dulu ternyata ini ada kegagalan
di mana di sini banyak perusahaan mencoba mengurangi perampingan orangnya, karena prosesnya kan yang tadinya manual membutuhkan banyak orang, sehingga ini dikurangi, dirampingkan. Nah, ini menjadi kekecewaan dari karyawan-karyawan perusahaan. Nah, ini mendorong terjadinya beberapa masalah di dalam implementasi BPR. Banyak perusahaan mengatasnamakan BPR untuk menghilangkan karyawannya. Jadi ini terlalu radikal. Semua diotomatiskan dan dihapus seperti itu. Jadi seharusnya dalam sebuah perubahan proses itu harusnya incremental sehingga tidak langsung radikal. Karena kalau radikal bisa jadi menyebabkan banyak gejolak seperti itu. Nah, di sini juga membuat bahwa BPR itu mendukung ketidakdewasaan ya. Ini ada beberapa yang membuat tadi saya jelaskan ya, BPR Business Process Reengineering itu menjadi tidak gagal dalam proses implementasinya. Ternyata ada penyalahgunaan konsep, kemudian terlalu radikal karena tadi diotomatiskan semua dan sehingga banyak yang dihapus. Kemudian mendukung ketidakdewasaan seperti itu. Nah, dalam proses BPM akhirnya ini ada perlu yang namanya konsep yang terlibat. Yang pertama adalah organization change management. Bagaimana kita mengelola perubahan organisasi tersebut dan proses otomatisasinya. Nah, ini perlu dipahami. Makanya BPR itu tidak pernah diterapkan, tapi ketika diterapkan ternyata banyak masalah. Nah, oleh sebab itu muncullah BPM ini yang Business Process Management yang melibatkan dua konsep, yaitu organizational change management dan proses automatization seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, organization change management itu merujuk pada satu set aktivitas yang dibutuhkan untuk merubah cara kerja dari partisipan atau peserta yang terlibat dari proses tersebut. Aktivitas tersebut termasuk pada menjelaskan perubahan pada peserta hingga mereka memahami perubahan yang diperkenalkan dan mengapa perubahan ini terjadi dan bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian menerapkan rencana manajemen perubahan sehingga pemangku kepentingan atau stakeholder itu tahu kapan perubahan akan berlaku dan seperti apa pengaturan transisinya nanti, dan digunakan untuk mengatasi masalah apa saja untuk selama kedepannya. Kemudian melatih pengguna tentang cara baru bekerja dan memantau perubahan agar memastikan kelancaran transisi ke proses calon seperti itu. Kemudian juga ada proses automation. Nah, proses automation itu adalah proses otomatisasi yang melibatkan konfigurasi atau implementasi sistem IT yang dimana mendukung proses perbaikan atau proses calon tadi. Nah, sistem ini harus mendukung proses partisipan dalam kinerja dan tugas proses tersebut. Yang termasuk dalam kegiatan dari proses automation adalah pertama menetapkan tugas untuk diproses peserta, kemudian membantu peserta memprioritaskan pekerjaan mereka, kemudian memberikan proses partisipan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan melakukan pemeriksaan otomatis. Jadi BPM life cycle BPM itu hadir untuk memperbaiki bisnis proses reengineering sebenarnya seperti itu. Nah, di sini ada proses dari atau siklus kehidupan dari bisnis proses manajemen. Yang pertama adalah proses identification. Di sini kita mengidentifikasi ada proses apa saja. Lalu muncullah di sini ada proses discovery, penemuan proses-proses, ditetapkan proses-proses tersebut. Lalu di sini akan menghasilkan yang disebut dengan as is proses. As is, nanti saya sebut sering banyak akan menyebut proses as is ya. Proses as is adalah proses existing yang ada, yang sudah ditemukan. Kemudian dilakukan proses analisis, di mana di sini dianalisis pandangannya, kekurangannya, dampaknya. Nah, muncul nanti dilakukan berdasarkan pendapat analisis tadi. Dari proses analisis nanti kan muncul nih kekurangan-kekurangannya. Lalu nanti didesain. Nah, di desain ini nanti akan muncul yang disebut dengan proses to be. Ya, proses yang baiknya seperti apa. Nah, proses to be itu kemudian diimplementasikan, dieksekut proses model tersebut. Lalu ketika diimplementasikan, dimonitoring.
bagaimana, comfortable enggak, kemudian pandangannya seperti apa, performanya seperti apa. Nah ini bisa kembali lagi pada proses discovery. Misalkan ada tidak nyaman dan sebagainya, nah itu perlu ditetapkan mana yang tidak nyamannya, berarti as is proses lagi, baru dianalisis lagi, balik lagi ke proses to be, seperti itu. Jadi ini adalah BPM life cycle itu. Nah ini saya jelaskan, yang tadi sudah saya jelaskan ya, jadi secara garis besar seperti itu. Nah, stakeholder di dalam BPM life cycle itu adalah ada manajemen tim, proses owner, proses partisipan, proses analis, proses metodologis, sistem engineer, dan BPM group. Jadi di sini ada organisasi atau orang-orang yang terlibat dalam BPM life cycle. Jadi yang perlu Anda ketahui ketika kita menggunakan konsep BPM untuk menganalisis sebuah proses apakah ini efektif atau tidak, atau efisien atau tidak. Nah, kita bisa menerapkan konsep BPM ini. Misalkan contohnya, kita melihat dalam sebuah proses bisnis, kita mungkin tahu gitu, sebenarnya perusahaan saya itu prosesnya sebenarnya sudah efektif dan efisien belum sih, sudah mencapai tingkat yang minimal maksimal efisiensinya belum sih gitu. Apakah ada kemungkinan bisa diefisiensikan lagi, karena kalau kita efisiensikan itu bisa jadi pengurangan biaya tapi lebih pada peningkatan kualitas. Maka orang membutuhkan seorang analis bisnis proses. Nah, di sini dia analis. Nah, seorang bisnis proses analis dia menggunakan siklus ini untuk melakukan pekerjaannya. Pertama dia mengidentifikasi proses. Proses ada proses di perguruan tinggi di Mikrosma. Lalu di situ dibuat di analisis proses asisnya. Proses discovery maksudnya. Ternyata ada proses pendaftaran, ada proses testing, kemudian ada proses akademik. Di akademik ada proses ngajar, ada proses banyak banget ya di situ. Nah, baru di situ dilihat ternyata dalam proses akademik terjadi seperti ini, banyak masalah seperti ini. Kemudian ada hal-hal yang boleh dibilang pembuangan waktu, pembuangan tenaga gitu. Nah, itu di proses analisisnya. Lalu dilakukan desain, menghilangkan hal-hal yang membuang waktu, membuang tenaga seperti itu, dan membuang uang. Nah, dibuatlah di desain baru, muncul proses to be, lalu diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dimonitoring bagaimana performanya, bagus atau tidak. Nah, kenapa? Karena di sini ada perubahan proses yang tadi, maka perlu ada keterlibatan dua konsep tadi, change management proses, kemudian ada juga automation proses. Di sini yang perlu kita terapkan juga bersamaan dalam proses implementasi BPM itu, supaya proses BPM berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Itu saja penjelasan saya hari ini terkait Introduction Business Process Management pada chapter 1 bukunya Dumas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, nanti ada tugas-tugasnya. Jadi sekalian cek saja tugas yang ada di e-learningnya. Kalau ada pertanyaan silahkan konsultasikan di grup. Ingat, jangan japri pribadi ya, di grup saja, nanti saya jawab di grup supaya saya tidak mengulang-ulang pertanyaan seperti itu. Penjawabnya juga seperti itu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.